Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji pendidikan profesi guru Universitas Mataram. Perkenalkan, nama saya Melchior Blawahera, SPD. Saya mengajar di SD Katolik Andaluri, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023. Lahir di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 7 Januari 1970. Mulai mengabdi menjadi pegawai negeri sipil 1 Maret 1994. Jadi sudah 29 tahun, 9 bulan mengabdi sebagai guru di Yayasan Pendidikan Andaluri. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran IKIM untuk mata pelajaran matematika di kelas 6 SD Katolik Andaluri. Ya. Dan kita di kesana kemari. Gerak. Jalan depan, gerak. Kiri, kanan, kiri. Gerak, 1, 2. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Kalista sehat? Ya. Dengar itu? Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, tidak ada yang alfa, berarti kita benar. Nah, sebagai orang beriman, kita patut menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Kita berdiri, mengikuti Tuhan. Melancarkan aktivitas belajar mengajar kami pada pagi hari ini. Kami berdoa juga untuk Bapak Ibu guru kami agar mereka dapat sehat selalu dan dapat mengajar. Anak-anak Berkatilah anak-anak di seluruh dunia. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, duduk kembali, Meng. Satu, dua, tiga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah
Ya, terima kasih. Pagi ini kita lanjut lagi kita dengan kegiatan pembelajaran kita, yaitu pelajaran matematika. Yang lalu kita sudah pelajari tentang penjumlahan dan pemulangan bilangan bulat, positif dan negatif. Kemudian minggu lalu sudah sampai dengan perkalian bilangan bulat, positif dan negatif. Hari ini kita akan belajar tentang pembagian bilangan bulat, positif dan negatif. Pembagian bilangan bulat, positif dan negatif. Ya, sebelum kita belajar materi, Pak Guru ingin menyampaikan ada beberapa harapan atau tujuan yang harus kalian miliki setelah kita belajar hari ini tentang pembagian bilangan bulat. Yang pertama, setelah kita mengamati video, diharapkan supaya kalian bisa memiliki atau memahami konsep tentang operasi pembagian bilangan bulat, positif dan negatif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita masih juga mengamati video. Setelah mengamati video pembelajaran, kalian bisa memahami tentang pembagian bilangan bulat, positif dan negatif. Kemudian yang ketiga, setelah melalui proses pembelajaran, sangat diharapkan supaya kalian bisa menentukan operasi pembagian bilangan bulat, positif dan negatif. Kemudian yang keempat, melalui proses pembelajaran, kalian juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pembagian bilangan bulat. Jadi ada 4 tujuan atau harapan yang harus dimiliki setelah kita bersama-sama belajar tentang materi ini. Ya. Nah, untuk itu Pak Guru mengharapkan supaya kalian duduk dengan tenang, kemudian mengikuti seluruh proses pembelajaran ini dengan baik, supaya apa yang diharapkan dalam pembelajaran ini kalian bisa miliki. Paham? Paham? Nah, ada yang belum semangat, belum keluar suaranya. Paham? Ya. Oke, kita lanjut. Yang lalu kita pelajari tentang perkalian bilangan bulat. Itu positif kali positif itu hasilnya positif. Kemudian positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Kemudian negatif kali negatif hasilnya positif. Ya. Kali ini kita akan belajar tentang pembagian bilangan bulat. Nah, mengawali pembelajaran kita hari ini, tadi Pak Guru sampaikan, kita akan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikutnya kita akan mempelajari tentang pembagian bilangan bulat. Kita mengikuti langkah-langkah untuk dibuat. Setelah kalian tulis, sekarang mari kita melanjutkan. ya. Sekarang sudah ada kelas yang ada di depan saya. Kemudian itu kartu bilangan positif dan negatif itu juga sudah ada. Mana tadi? Kasih keluar dulu dari yang positif tersendiri, yang negatif tersendiri. Ya. Nah, sekarang ini kan ada 3 beda kelas ini. Nah, mari sini sama-sama rame-rame di sini nih. Kalian juga yang sama di satu kelas mereka. Ya. Nah, sekarang kalau di video ini yang Anda bagi dengan negatif 2, berarti ada 6 koin positif. Coba ambil yang positif, isi di bejana yang salah satu bejana gelas. Itu 6. Sudah. Nah, kemudian dibagi dengan negatif 2, berarti harus ada negatif 2.
Yang mana berwarna apa tadi? Yang merah atau yang putih? Putih. Yang putih, diisi di 2 gelas. Yang mana tadi? Itu. 6 dibagi dengan negatif 2. Berarti ada 6 koin yang positif. Sudah tadi? Sudah? Kemudian dibagi dengan negatif 2. Karena negatif 2 ini, maka ini kelas tadi, kamu ini turun sampai sini kan. Ya. Negatif positif 6 yang ini dibagi dengan negatif kasih jeda tuan. Dibagi dengan 2, maka ini isi di tempat yang sama. Jadi 6 itu bagi kepada 12, itu dapat berapa? Dengan jumlah yang sama banyak, ya. Tetapi kelasnya itu dia berada di kelas negatif. Maka hasilnya bukan positif tetapi negatif. Negatif 3. Itu untuk pemahaman konsep pada pembagian bilangan bulan. Ya. Bagaimana cara membagi 6 dengan negatif 2 dengan juga penggunaan koin? 6 ini koin positif, berarti kita buat 6 koin positif. Kita bagi min 2. Min 2 di sini kita agak berbeda sedikit, yaitu karena dibagi dengan negatif 2, maka kita menyiapkan juga wadah, tetapi wadah yang kita siapkan kita sepakati namanya wadah negatif atau wadah lawan. Kalau misalkan kita membagi dengan negatif 3, maka kita menyiapkan 3 wadah negatif, begitu seterusnya. Sekarang mari kita menempatkan 6 koin positif ini di 2 wadah negatif ini. Akan seperti ini, yaitu masing-masing wadah berisi 3 koin positif. Kita tulis positif 3, tetapi karena positif 3 ini terletak di dalam wadah negatif, maka hasil dari positif 3 ini menjadi lawan. Kita tulis negatif dari positif 3 atau lawan dari positif 3. Lawan dari positif 3 tiada lain adalah negatif 3. Berarti 6 dibagi negatif 2, jawabannya adalah negatif 3. Selanjutnya kita akan menunjukkan. Ya, jadi seperti yang tadi aku guru bersama dengan itu ya. Karena negatif 2 ini berada di dalam gelas yang warna merah, yang kita sudah disepakati tadi bahwa itu adalah bilangan negatif. Maka hasilnya sama dengan 6 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 3. Itu hanya untuk pemahaman konsep. Itu dulu di kelas 4 sudah pernah dapat. Begitu. Iya, bisa toh? Bisa tidak? Nah, tepuk 1 dulu. Bagaimana tepuk 1 lagi? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Sudah? Bisa paham? Nah, soal senang malam tidak paham ini tentang pembagian bilangan bulat ini. Sekarang kita lihat lagi video yang
2. Baik-baik. Di video kali ini kita akan belajar muatan Akhirnya yang benar juga. kelas 6 pembagian bilangan bulat. Pembagian dua bilangan bulat negatif. Hasil pembagian dua bilangan bulat negatif selalu bilangan bulat positif. Kita umpamakan bilangan pertama sebagai negatif A dan bilangan kedua sebagai negatif B. Maka bentuk pembagiannya sebagai berikut. Negatif A dibagi negatif B sama dengan C. Ayo perhatikan contoh soal Di papan. sebelumnya. Kita ingat kembali bahwa hasil pembagian dua bilangan bulat negatif selalu bilangan positif. Soal pertama, negatif 9 dibagi negatif 3 sama dengan 3. Negatif 56 dibagi negatif 8 sama dengan 7. Negatif 90 dibagi negatif 9 sama dengan 10. Negatif 384 dibagi negatif 16 sama dengan 24. Pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Hasil pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif selalu bilangan bulat negatif. Kita umpamakan bilangan pertama sebagai A dan bilangan kedua sebagai negatif B. Maka bentuk pembagiannya sebagai berikut. A dibagi negatif B sama dengan negatif dalam kurung A dibagi B sama dengan negatif C. Ayo perhatikan contoh soal berikut. Sebelumnya, ingat kembali bahwa hasil pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif selalu bilangan bulat negatif. Contoh soal 12 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 4. Karena 4 dikali 3 hasilnya 12. Sebelumnya, untuk memahami cara berikut ini, kita harus hafal perkalian terlebih dahulu. Lanjut soal kedua, 63 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 21. 720 dibagi negatif 8 sama dengan negatif 90. 1800 dibagi negatif 60 sama dengan negatif 30. Pembagian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Hasil pembagian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif selalu bilangan bulat negatif. Kita umpamakan bilangan pertama sebagai negatif A dan bilangan kedua sebagai B. Maka bentuk pembagiannya sebagai berikut. Negatif A dibagi B sama dengan negatif dalam kurung A dibagi B sama dengan negatif C. Ayo perhatikan contoh soal berikut. Sebelumnya, kita ingat kembali bahwa hasil pembagian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif selalu bilangan bulat negatif. Soal pertama, negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2. Ayo kita ingat bahwa 4 dikali 2 sama dengan 8. Soal kedua, negatif 81 dibagi 9 sama dengan negatif 9. Negatif 414 dibagi 18 sama dengan negatif 23.
Contoh soal pertama. Ibu dan Dedi membuat kue bersama-sama. Jumlah kue yang sudah jadi adalah 144 buah. Dedi akan memasukkan kue ke dalam 4 stoples. Berapa banyak kue dalam setiap stoples? Diketahui, banyak kue sama dengan 144 buah. Banyak stoples sama dengan 4 stoples. Ditanya, banyak kue dalam setiap stoples. Penyelesaiannya, banyak kue dalam setiap stoples sama dengan 144 dibagi 4. Hasilnya sama dengan 36. Jadi, banyak kue dalam setiap stoples adalah 36 buah. Ayo perhatikan contoh soal kedua. Selama 4 jam, suhu di daerah Antartika turun hingga negatif 20 derajat Celcius. Penurunan suhu setiap jam di daerah tersebut sama. Berapa penurunan suhu di daerah Antartika setiap jam? Diketahui, penurunan suhu sama dengan negatif 20 derajat Celcius. Waktu suhu turun sama dengan 4 jam. Ditanya, penurunan suhu di daerah Antartika setiap jam. Penyelesaian, penurunan suhu setiap jam sama dengan negatif 20 derajat Celcius dibagi 4 sama dengan negatif 20 dibagi 4. Hasilnya sama dengan negatif 5 derajat Celcius. Jadi, penurunan suhu di daerah Antartika setiap jamnya adalah negatif 5 derajat Celcius. Ya, jadi seperti itu. Sekarang Pak Guru akan membagikan kalian lembaran kerja. Nanti dikerja di dalam kelompok. Ini adalah lembaran kerja, tetapi sebelum bekerja, Pak Guru mau menginformasikan dulu bahwa hukum yang berlaku di dalam pembagian bilangan bulat itu adalah positif dibagi dengan positif, hasilnya apa tadi? Positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Kemudian negatif dibagi dengan negatif, hasilnya positif. Itu yang harus dikuasai. Ya. Nah, Guru bagi lembaran kerja ini kalian kerja dalam kelompok. Kita kasih di sini, Bapak. Ya. Langsung kerja di dalam lembaran itu. Tiga bagi negatif satu berapa? Ya, kemudian negatif 6 bagi negatif 2 ini negatif 4 bagi negatif 1 berarti dan Guru ulangi, positif dibagi dengan positif itu hasilnya positif. Negatif dibagi dengan negatif hasilnya positif. Positif dibagi dengan negatif hasilnya negatif.
kemudian negatif dibagi dengan positif, hasilnya negatif. Artinya yang sama tanda itu hasilnya positif, yang beda tanda itu hasilnya negatif. Begitu. Dari betul sudah itu. Ini maksudnya. Ya. Belum. Sudah. Baik, karena semua sudah, kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan teman-teman yang lain. Kita mulai dari kelompok yang di tengah, kelompok 1, 2. Ya, bertiga maju ke depan. Ya, kita beri semangat untuk mereka dulu. Nah, ini tampun-tampun semuanya. Perkenalkan dulu nama kelompoknya, anggotanya. Perkenalkan, selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Ibu Markona hendak membagi 100 buku tulis yang baru saja dibelinya untuk 5 anak yatim di kompleks tempat tinggalnya. Agar adil, berapa banyak buku yang diberikan untuk masing-masing anak? Jawab. Diketahui, buku sama dengan 100 buah. Jumlah anak sama dengan 5. Cara penyelesaian. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi, buku yang diberikan untuk masing-masing anak sama dengan 20. Nomor 2, Papoi memiliki tanah seluas 400 meter yang akan dibagikan secara adil kepada semua anak-anaknya. Jika masing-masing anak mendapat tanah seluas 100 meter, berapakah jumlah anak Papoi? Diketahui, luas tanah 400 meter, masing-masing anak mendapat 100 meter. Cara penyelesaiannya, 400 dibagi 100 sama dengan 4. Jawab. Jadi jumlah anak Papoi adalah 4 anak. Dua dibagi 2 1. 0 dibagi 2 0. 2 dibagi 2 negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1. Negatif 4 bagi positif 2 sama dengan negatif 2. Negatif 6 bagi positif 2 negatif 3. Negatif 8 bagi positif 2 negatif 4. 3 dibagi 1, 3. 0 dibagi 0, 0. 3 dibagi 1 sama dengan 1. 6 bagi 2 sama dengan 3. Negatif 9 dibagi negatif 3 sama dengan positif 3. Negatif 12 bagi negatif 4 sama dengan 3. Positif 4 bagi negatif 1 sama dengan negatif 4. Positif 3 bagi negatif 1 sama dengan negatif 3. Positif 2 bagi negatif 1 sama dengan negatif 2. Positif 1 bagi negatif 1 sama dengan negatif 1. 0 positif 0 bagi negatif 1 sama dengan 0. Negatif 1 bagi negatif 1 sama dengan 1. Negatif 2 bagi negatif 1 sama dengan 2. Negatif 3 bagi negatif 1 sama dengan 3. Negatif 4 bagi negatif 1 sama dengan 4. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan.
Ya, coba kami menyelesaikan tugas kelompok. Dan sebentar berkumpul mengambil kesimpulannya satu kali. Ini aku kerjaan mandiri lagi. Jangan lama ya kerjanya. Itu soal yang terlalu yang paling penting itu di lembaran soal cerita. Perlu kumpul pelajaran nanti perlu bisa sendiri. Ini ada yang selesai. Ya, sekarang kalau balik. Betul mau menyampaikan bahwa materi kita ini kesimpulannya itu bahwa untuk menyelesaikan pembagian bilangan bulan kursi dan jadi itu punya aturan atau punya hukum yang berlaku. Apabila bilangan itu positif dibagi dengan positif, maka hasilnya positif. Kemudian bilangan negatif dibagi dengan negatif, itu hasilnya positif. Kemudian negatif dibagi dengan positif, hasilnya negatif. Kemudian negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Atau dengan kata lain, pembagian itu sama tanda hasilnya positif, beda tanda hasilnya negatif. Jadi hanya sampai sejauh ini saja kita punya pelajaran hari ini. Nanti minggu berikutnya lagi baru kita sambung lagi. Jadi Bapak Guru sangat mengharapkan kalian bisa belajar di rumah supaya menghadap itu nanti dan akhirnya itu untuk kita selesaikan sesuatu hal bisa dijawab dengan baik. Kita pergi untuk berdoa. Kali ini pembulian hidup. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus, sahabat anak-anak, berkatilah anak-anak di seluruh dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampaikan salam kepada orang tua.